Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, serta salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Balkis Ramanda dengan 3 digit NIM terakhir 251. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SGD A10 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait penugasan student project yang berjudul Telomerase and Aging. Sebelum kami memulai presentasinya, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan student project ini sehingga penyusunan berjalan dengan lancar. Terutama untuk fasilitator kami, Dr. I Gusti Ayu Artini MSc, dan juga evaluator kami, Dr. Desak Madewi Handani MKes. Baik, berikut adalah anggota SGD A10. Saya akan memulai dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Telomer adalah bagian ujung DNA linear. Telomer berperan dalam menjaga kestabilan genom dengan cara melindungi gen organisme dari pengikisan atau abrasi DNA pada saat replikasi. Struktur telomer terdiri dari atas basa nukleotida yang tidak memiliki gen dan memiliki motif tertentu, di mana dalam satu urutan nukleotida pendek akan berulang sebanyak antara 100 sampai 1000 kali. Penuaan merupakan bagian dalam fase hidup manusia yang berperan andil dalam menjaga homeostasis pada manusia dan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi berbagai penyakit hingga berujung pada kematian. Sekian dari saya, maka dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Imade Surya Utama dengan 3 digit nomor belakang 245. Di sini saya akan menunjukkan latar belakang yang sudah dibacakan oleh teman saya, yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya proses penuaan, yaitu faktor genetik, peluang intrinsik, dan lingkungan sekitar tempat tinggal manusia tersebut. Peran telomer dengan penuaan manusia terdapat pada disfungsi telomer, yaitu defisiensi telomerase, sindrom progeria, dan kanker. Hilangnya pengulangan telomer dalam sel induk dan limfosit berkontribusi dalam terjadinya proses tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan antara telomer, telomerase, dan proses penuaan pada manusia. Adapun rumusan besar dari student project kami ini, yaitu yang pertama, bagaimana struktur dan fungsi dari telomer serta korelasinya dengan respon kerusakan DNA maupun keguguran sel. Yang kedua, bagaimana evolusi penuaan pada manusia dan hubungannya dengan kehilangan dan DNA telomerik serta penuaan replikatif. Dan yang terakhir, ketiga, bagaimana komplikasi penyakit terkait fungsi telomer dengan penuaan pada manusia serta upaya penanganannya. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Julia Maharani Deodika dengan 3 digit NIM terakhir 244. Adapun tujuan yang dapat diambil dari penulisan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui struktur dan fungsi dari telomer serta kolerasinya dengan respon kerusakan DNA maupun kebugaran sel. Yang kedua, untuk mengetahui evolusi penuaan pada manusia dan hubungannya dengan kehilangan DNA telomerik serta penuaan replikatif. Dan yang ketiga, untuk mengetahui komplikasi penyakit terkait fungsi telomer dengan penuaan pada manusia serta upaya penanganannya. Bisa di next. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini yaitu yang pertama bagi institusi dan mahasiswa, di mana bagi mahasiswa student project ini dapat bermanfaat bagi institusi karena dapat menambah kepustakaan serta membawa nama baik institusi. Yang kedua bagi masyarakat, di mana dengan penulisan student project ini masyarakat dapat mengetahui mengenai struktur dan fungsi telomer serta kolerasinya dengan respon kerusakan DNA. Dan yang terakhir bagi penulis, di mana penulisan student project ini dapat menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai struktur dan fungsi dari telomer serta kolerasinya dengan respon kerusakan DNA. Bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur panjang telomer, di mana telomer merupakan suatu bagian dari struktur yang berulang, di mana bagian tersebut ditemukan di ujung kromosom. Hingga saat ini telah diketahui bahwa fungsi utama telomer adalah untuk melindungi kromosom dari proses degradasi dan rekomendasi antara kromosom serta penyimpanan informasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilu Amita Nusa Putri dengan NIM belakang saya itu 250. Adapun struktur dari telomer yaitu neoprotein yang terletak pada ujung kromosom eukaryotik yang sebagai urutan DNA mengandung urutan AA, T, G, G, G pada satu untai, sedangkan pada untai berlawanan itu ada T, T, A, C, C, C. Pada keadaan normal, sel akan terus mengalami pembelahan hingga 50-70 kali, di mana proses ini akan diiringi oleh peristiwa pemendekan telomer, yang menyebabkan mengalami proses penuaan dan mati. Peristiwa pemendekan telomer ini selama proses replikasi sel, di mana hal ini akan memungkinkan pemicu terjadinya penuaan pada sel melalui jalur apoptosis dan penuaan seluler. Berbagai mengalami mediasi oleh jalur mutasi kapiler diastolik aksilal yang serta terkaitan dengan RAD, P21 dan
P53 dengan berdampak pada pengurangan fitasi ke seluruh jaringan. Pada proses telomer, didukung oleh keadaannya protein sirterin yang berguna mengurangi sinyal yang merusak DNA dan mengatur panjang telomer sehingga metode PCR. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Ananda Sutikna Mulia dengan 3 digit NIM terakhir 234. Saya akan menjelaskan bagian telomerase. Telomerase merupakan enzim yang berperan dalam pembentukan telomer pada ujung kromosom, melindungi telomer, dan mengurangi kerusakan DNA yang diduga berperan dalam proses penuaan. Telomerase memegang peranan penting sebagai suatu enzim yang dapat memperpanjang telomer, serta mencegah degradasi telomer. Selama fase pertumbuhan, aktivitas yang dilakukan oleh enzim telomerase dapat dideteksi dan ditekan pada hampir seluruh sel somatik pada jaringan. Dalam sel normal tubuh, komponen telomer hingga termasuk sel punca yang berperan dalam regenerasi sel mengalami pemendekan, di mana hal ini terkait dalam terjadinya proses penuaan ketidakmampuan enzim telomerase dalam mempertahankan panjang telomer terjadi karena kontrol pertumbuhan abnormal yang kian meningkat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ijaman Kesandara Sotnyana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 243. Saya akan membahas materi 213, korelasi antara telomer dengan respon kerusakan DNA dan kebugaran sel. Korelasi antara panjang telomer dengan proses penuaan yang terjadi berkaitan pada kondisi ketika sel yang mampu bertahan dapat mengaktifkan kembali telomerase. Sel yang tidak dapat memenuhi kondisi tersebut akan mengalami proses penuaan hingga kematian. Menurut hasil penelitian Wahyuni pada tahun 2020 juga memaparkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara pemendekan telomer dengan risiko kematian manusia melalui terjadinya proses penuaan. Ketika sebuah sel berduplikasi, sel anak akan menerima satu set gen lengkap dari induknya, sehingga sel anak hasil pembelahan tersebut akan memiliki kode genetik yang sama dengan sel induk. Jika terdapat bagian unit genetik tertentu yang hilang, sel akan mengalami gangguan fungsi hingga berisiko pada proses perusakan sel. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat bagian telomer yang tidak tersalin pada ujung kromosom. Dengan begitu, telomer akan mengalami proses pemendekan di setiap sel anakan dalam replikasi sel. Pada telomer terdapat bagian subunit DNA dan wajib mengalami proses penyalinan yang berulang agar panjang kromosom tidak berubah dari sel tetap dapat bertahan untuk tetap terus menjalani proses mitosis. Hingga pada akhirnya, keadaan tersebut dapat diidentifikasi sebagai permasalahan mengenai replikasi terminal yang kemudian diperbaiki dengan adanya peran dari enzim telomerase. Sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kade Agastya Widasana Gruduk dengan 3 digit NIM terakhir 239. Saya akan menjelaskan bagian 2.2.1 yaitu penuaan pada manusia dan evolusinya. Penuaan merupakan suatu proses yang terjadi secara alamiah pada setiap kehidupan manusia, di mana proses ini melibatkan suatu proses degeneratif pada sistem baik tingkat seluler maupun organ, akibat bertambahnya usia. Penuaan terjadi baik secara fisik maupun secara psikis. Kriteria dasar yang menjadi indikator terjadinya proses penuaan yaitu terjadinya fungsional progresif, fungsi jaringan yang berisiko mengakibatkan kematian. Berbicara mengenai konteks evolusinya, terdapat suatu konsep yaitu model soma sekali pakai yang memiliki peranan penting dalam pembahasan tersebut. Model ini menerangkan bahwa peningkatan usia yang terjadi pada mamalia disebabkan seiring dengan tingkat pertumbuhan, reproduksi, dan peningkatan akurasi dari sintesis makromolekul. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Imade Muradana Jaya dengan 3 digit NIM terakhir 224. Penuaan pada manusia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di mana salah satunya diakibatkan oleh proses pergantian sel yang kurang maksimal, serta terjadinya kekeliruan pada replikasi DNA. Regenerasi sel pada tubuh manusia berfungsi untuk memperbaiki struktur sel yang telah rusak, sehingga peranan regenerasi sel sangat dibutuhkan dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia. Pada kasus penuaan, terjadinya regenerasi sel kulit yang buruk berperan besar sebagai penyebab kasus tersebut. Proses yang terjadi pada penuaan kulit endogen merupakan kombinasi dari 3 proses, antara lain penurunan kemampuan sel kulit untuk beregenerasi dan sintesis matriks ekstraseluler kulit, serta peningkatan aktivitas enzim yang memecah dan menurunkan kolagen pada lapisan dermis. Penuaan replikatif merupakan penuaan yang terjadi akibat adanya gangguan pada identifikasi DNA saat regenerasi sel berlangsung. Perubahan pada segmen terminal DNA sebagai
Hasil regenerasi memiliki korelasi langsung pada proses penuaan. Kesalahannya pada replikasi sel DNA akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada proses replikasi DNA itu tersendiri, dengan berdampak pada proses replikasi dan regenerasinya secara langsung. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Kavita Cetrisia Sasilaksmi dengan 3 digit NIM terakhir 242. Saya akan menjelaskan mengenai korelasi kehilangan DNA telomerik dengan penuaan pada manusia. Perubahan yang terjadi pada telomer berkolerasi dengan karsinogenesis dan proses penuaan. DNA telomerik yang hilang secara progresif pada sel somatik manusia diyakini berperan sebagai mekanisme supresor tumor yang memberikan batas proliferasi dan dominasi serta menetapkan komposisi poliklonal sel induk dalam organisme multiseluler besar yang berumur panjang. Namun, akibat dari adanya respon kerusakan DNA, maka meskipun terdapat telomer yang tidak berfungsi, tetapi berbagai sel tersebut dapat terus tumbuh. Hilangnya DNA telomerik dan penurunan panjang telomer yang terjadi secara progresif pada manusia menyebabkan jumlah sinyal kerusakan pada DNA dari telomer pendek akan meningkat. Hal inilah yang kemudian akan berkorelasi dengan menurunnya ambang aktivasi penuaan hingga menyebabkan apoptosis. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Arisanti Dewi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 22. Jadi saya akan menjelaskan mengenai penyakit-penyakit mengenai dari pemendekan telomer dan penuaan pada manusia. Jadi, respons imun yang menurun pada manusia dengan usia lanjut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemendekan telomer, faktor genetik, dan perubahan hormonal, di mana pemendekan ini pula menimbulkan reaksi penyakit berupa hipertensi, penyakit arteri koroner, dan Alzheimer. Stres oksidatif pula menjadi faktor utama dalam mempercepat proses penuaan yang diduga terkait dengan terjadinya pemendekan telomer akibat dari adanya kerusakan DNA yang menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, diabetes mellitus, dan penyakit jantung koroner, di mana hal ini diakibatkan oleh kebiasaan perilaku seperti merokok, obesitas, ataupun akibat dari komplikasi penyakit kardiovaskular. Baik, sekian dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Janan Aulia Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 237. Komplikasi penyakit terkait fungsi telomer dengan penuaan pada manusia. Beberapa penyakit akibat dari pemendekan telomer yang berhubungan dengan penambahan usia seperti sindrom myelodysplastik, aterosklerosis, dan hipertensi memiliki upaya penanganannya masing-masing. Dalam beberapa kasus pada pasien dengan sindrom myelodysplastik risiko rendah, penanganan yang dapat dilakukan yaitu melalui tindakan splenektomi. Kemudian pada pasien penderita aterosklerosis, beberapa meta-analisis menyimpulkan bahwa rehabilitasi jantung dengan olahraga yang komprehensif dapat mengurangi angka kematian pada pasien setelah mengalami infark miokardium melalui kontrol dan pengawasan oleh dokter. Lalu pada pasien yang menderita hipertensi, penanganan dapat dilakukan dengan cara pendekatan non-farmakologis dan farmakologis yang bergantung terhadap riwayat komplikasi penyakit pasien, seperti diabetes mellitus dan gagal ginjal. Pada pasien dengan hipertensi stadium 1 atau tanpa ada penyakit lainnya, pedoman ACC/AHA 2017 merekomendasikan perhitungan perkiraan risiko 10 tahun pada penyakit kardiovaskular. Jika risiko ini kurang dari 10%, maka pasien hanya dianjurkan menerapkan perubahan gaya hidup dalam jangka waktu 3-6 bulan. Sedangkan pada pasien dengan hipertensi stadium 2 atau dengan adanya komplikasi penyakit lainnya, maka pasien tersebut sangat dianjurkan untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Debagus Sarjulan di sana dengan NIM 229. Saya akan membacakan kesimpulan itu pada sistem telomerase dan penuaan pada manusia terdapat berbagai struktur dan fungsi yang memerlukan suatu hubungan yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Meninjau dari aspek kompleksitas mekanisme fungsi dan struktur tubuh, telomerase memegang peranan penting sebagai suatu enzim yang dapat memperpanjang telomer serta mencegah degradasi telomer. Korelasi antara panjang telomer dengan proses penuaan yang terjadi yang berkaitan pada kondisi pertahanan sel tersebut. Penuaan merupakan suatu proses yang terjadi secara alamiah dengan melibatkan suatu proses degeneratif baik pada tingkat seluler maupun organ akibat bertambahnya usia. Oleh karena itu, menilik dari pentingnya peranan telomerase dan korelasinya
dengan terjadi penuaan pada manusia serta bagaimana upaya penanganan manusia terkait penyakit yang menyertainya, maka penting untuk dapat mendalami mengenai topik tersebut guna menunjang kebermanfaatan ilmu tersebut untuk kedepannya. Bisa next. Adapun sarannya bagi mahasiswa kedokteran yaitu dapat memahami dan mempelajari dan memahami isi dari student project dan menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai topik telomerase dan aging. Bagi masyarakat dapat membaca student project agar dapat memahami topik yang dipaparkan penulis dan dapat mengambil nilai positif dari pembahasan ini. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan student project. Baik, penutupnya, baik demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebelumnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya.